Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita luruskan niat, persiapkan diri, dan jangan lupa tersenyum. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Jadi, makhluk hidup merupakan struktur biologis yang mampu merespon perubahan lingkungan. Terus, apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, ciri yang pertama adalah bergerak. Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Nah, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Nah, untuk bergerak dan berpindah tempat, dia menggunakan alat gerak. Nah, alat geraknya berupa kaki. Sementara pergerakan pada tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Contoh pergerakan tumbuhan yaitu yang pertama, daun putri malu akan menguncup ketika diberi sentuhan. Kemudian, ujung batang bergerak ke arah datangnya cahaya dan akar bergerak ke bawah menembus tanah untuk mendekati sumber air. Nah, ciri yang kedua adalah bernapas. Bernapas atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Kira-kira oksigen yang kita hirup itu berasal dari mana ya? Jadi, oksigen yang kita hirup akan digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Kemudian, energi tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Seperti hewan yang hidup di darat itu bernapas menggunakan paru-paru, seperti kucing, burung, ayam, sapi, manusia, dan lain-lain. Kemudian ada yang bernapas dengan insang, yaitu hewan yang hidup di dalam air. Contohnya seperti ikan. Kemudian tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dia mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil pada daunnya yang biasa disebut dengan stomata dan lubang-lubang kecil pada batangnya yang biasa disebut dengan lentisel. Oke, kita masuk pada ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Makhluk hidup pasti memerlukan yang namanya makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, membantu pertumbuhan tubuh, dan untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita jika tidak mendapatkan makanan atau nutrisi? Makhluk hidup itu mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan makanannya. Nah, tumbuhan hijau, dia disebut juga sebagai makhluk hidup autotrof karena dia mampu membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan hijau ini menyusun makanannya sendiri dari H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini nantinya akan menghasilkan makanan untuk tumbuhan berupa zat tepung atau karbohidrat. Beda halnya dengan manusia dan hewan. Manusia dan hewan merupakan makhluk hidup yang bersifat heterotrof yang menggunakan bahan organik sebagai sumber makanannya. Contohnya yaitu manusia memakan hewan dan tumbuhan. Kemudian hewan memakan tumbuhan dan memakan hewan lainnya. Kita masuk pada ciri yang keempat yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan biasa juga disebut sebagai iritabilitas, yaitu kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsangan. Seperti pada tanaman putri malu,
ketika daunnya disentuh, maka daunnya akan merespon dan langsung menguncup. Nah, rangsangannya bisa berupa cahaya, bau, panas, dingin, rasa, ataupun gravitasi. Manusia dan hewan memiliki indera untuk mengenal adanya rangsangan. Indera yang pertama yaitu mata. Mata peka terhadap rangsangan cahaya. Kemudian indera yang kedua adalah telinga. Telinga peka terhadap getaran suara. Kemudian ada indera yang ketiga yaitu hidung. Hidung peka terhadap rangsangan bau. Selanjutnya ada kulit. Kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan. Kemudian yang terakhir adalah lidah. Lidah peka terhadap rangsangan berupa rasa, zat. Oke, masuk pada ciri yang kelima pada makhluk hidup yaitu tumbuh. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Nah, pertumbuhan ini tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula ya. Contohnya seperti pada saat kita lahir, kita bayi dulu, baru kita menjadi balita, kemudian kita menjadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan yang terakhir manula. Masuk pada ciri yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Jadi, tubuh kita selain menghasilkan energi, tubuh kita juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek berbahaya bagi tubuh dan bisa menjadikan racun dalam tubuh kita. Maka dari itu, zat sisa harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara ekskresi. Nah, alat ekskresi pada manusia ada 4. Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa urin. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida atau CO2. Kemudian ada kulit. Kulit kita berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Kemudian ada hati. Hati mengeluarkan zat sisa berupa getah empedu. Kemudian ada alat ekskresi pada tumbuhan yaitu stomata. Stomata ini berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa uap-uap air. Kemudian ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak atau bereproduksi. Nah, makhluk hidup ini mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak atau bereproduksi dari satu individu menjadi banyak individu. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu beradaptasi. Beradaptasi atau kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya, pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Kemudian contoh lainnya yaitu kaktus yang memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Nah, itulah 8 ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui. Jika ada pertanyaan tentang materi ini atau ada hal-hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semangat terus dalam menuntut ilmu. Jangan mudah menyerah dan Assalamualaikum.